Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini kita masuk tentang pembelajaran matematika di kelas 3. Kemarin sudah Bapak jelaskan tentang cara membaca bilangan dan cara menuliskan lambang bilangan. Dan dari semua hasil dari tugas kalian, hampir semua benar. Dan meskipun ada beberapa yang salah, itu sudah kalian perbaiki ya. Dan pastinya kalian harus mengingat perbedaan cara menuliskan nama bilangan dan juga lambang bilangan. Nah, sekarang saat ini kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya. Namun, Bapak ingin menguji kalian nih. Apakah kalian masih mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Mari simak video ini. Oke, kita akan mengingat lagi materi yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama ini adalah bilangan dibaca 1250. Kalian sudah tahu ya lambang bilangannya 1250. Jadi ini cara membacanya 1250. Kemudian yang kedua, ini dibaca berapa? Iya betul, 1000 ya. Kemudian yang ketiga ini dibaca 2500. Berarti kalian bisa, selamat ya. Selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu kita akan mempelajari tentang nilai tempat dan juga nilai angka. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nilai tempat. Nilai tempat biasanya selalu diakhiri dengan kalimat an. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, kalau nilai tempat selalu diakhiri dengan kata an. Oke. Sekarang kalian melihat ada beberapa gambar yang Bapak sajikan yang warna hijau ini. Ada gambar kubus, ada gambar kotak, kemudian ada gambar persegi bangun kubus tapi persegi panjang, tapi dia panjang, kemudian ada dua kotak kecil. Nah, yang kubus ini itu bernilai ribuan, nilai tempatnya ribuan. Maka kalau Bapak menaruh dua kubus ini ada dua, maka nilai tempatnya adalah 2000 ya. Kemudian ini ada satu kotak ini bernilai ratusan. Kemudian ketika Bapak tulis 2, gambar 2 di sini berarti nilainya adalah 200. Oke. Kemudian ada dua yang memanjang ini. Nah, ini bernilai puluhan. Maka kalau 2 ini nilainya adalah 20. Nah, kemudian ada dua kotak kecil ya. Ini bernilai satuan, maka nilainya adalah 2. Maka kalau digabungkan 2000 ditambah 200 ditambah 20 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2222. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu kalian harus ingat tadi Bapak ada bilang bahwa nilai tempat selalu diakhiri dengan an. Coba kalian lihat, ini Bapak buat contoh bilangan 2222. 2 menempati nilai ribuan, Bapak singkat RB ya. Ini Bapak singkat RB, itu disebut dengan ribuan karena dia menempati pertama di letak ribuan. Selanjutnya untuk bilangan yang kedua ada 2 menempati di 2 ini menempati nilai tempat ratusan. Nah, Bapak singkat R. Besar nih ya. Kemudian ini 2 lagi. Ini P itu menempati nilai tempat puluhan. Yang ketiga nih yang keduanya. Kemudian yang terakhir di menempati nilai tempat satuan atau Bapak biasa singkat S. Oke. Nah, jadi kalau kita baca semuanya, ini dibaca bilangannya adalah 2222. Ingat, 2 tadi menempati nilai 2000-an, 2 tadi menempati nilai 200-an, 2 yang ketiga menempati nilai tempat puluhan, dan 2 yang terakhir ini menempati nilai 21-an.
Ini adalah contoh lainnya. Di sini ada tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Jadi Bapak buat ini dalam bentuk gambar. Ya, silakan kalian perhatikan ribuan karena di situ nilai tempatnya 1, maka Bapak gambarkan satu bentuk kubus ini nilainya ribuan. Kemudian ini yang menempati 2 yang menempati nilai ratusan, Bapak gambar kotak ini jadi 200-an. Selanjutnya untuk puluhan, Bapak gambar seperti ini, Bapak gambar ada 50-an. Dan satuan karena dia masih 0, maka Bapak kasih garis tipis seperti ini ya, itu sudah tergambar. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang nilai angka. Nah, perhatikan nilai angka tadi yang Bapak maksud adalah nilai angka berarti angka yang kita baca ya. Angka yang berarti itu harus kita baca angkanya saja ya. Oke. Sekarang di sini ada beberapa contoh yang Bapak tuliskan untuk kalian. 1234. Maka kalau kita sebutkan ya, kalau kita lihat nilai-nilai angkanya ini, coba diperhatikan. Nilai angka, perhatikan untuk nilai angka yang kita baca ya. Nilai angka itu tadi itu berarti adalah angka yang kita baca ya. Ingat, kita lihat nilai angkanya. Nilai angka 1 itu berarti nilainya adalah 1000. Oke. Nilai angka 1 berarti nilainya 1000. Terus nilai angka 2 nih yang menempati nilai 2, berarti nilai angkanya berapa itu? Iya, betul, nilai angkanya adalah 200. Kemudian yang ketiga, nilai angka 3. Nah, itu menempati nilai angka dibaca 30 karena menempati nilai puluhan. Kemudian nilai angka 4 karena dia termasuk nilai tempat satuan, berarti ditulis 4 nilai angkanya. Ya. Sehingga kalau kita melihat semuanya ini ya, 1.234 atau dibaca 1234, maka kita bisa jabarkan ada 1000 ya, 234, berarti kita tulis 1000 ini 1000 ditambah 200, kemudian kita tambah 30, lalu yang terakhir kita tambah 4. Seperti ini adalah disebut dengan bentuk panjang. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi. Di sini ada saya tulis lagi contohnya 1250. Maka kalau dibaca 1250 ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. 1250. Kalau Bapak tanya angka 1 berada pada tempat apa? Berarti kita bisa menjabarkan angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian misalnya lagi Bapak ingin bertanya angka 2. Nah, angka 2 itu berada pada tempat apa? Berarti kita bisa menuliskan angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Oke. Nah, kemudian kalau pertanyaannya lagi ini adalah 5. Nah, coba kalian lihat angka 5-nya. Nah, berarti angka 5 berada pada tempat apa? Tempat puluhan sehingga bernilai 50. Kemudian yang terakhir, angka 0 berada pada tempat apa? Ya, namanya adalah tempat satuan sehingga bernilai 0. Oke. Jadi kalian sudah pahami ya perbedaan nilai tempat dan nilai angka. Nah, ini Bapak ada kasih contoh soal nih. Coba kalian perhatikan baik-baik. Perhatikan soal nomor 1. Kalau pertanyaannya seperti ini, nilai tempat angka 6 pada bilangan 4603 adalah, coba kita lihat ya, perhatikan nilai tempat. Nah, kalau nilai tempat yang Bapak bahas di sini, berarti nilai tempatnya kita lihat 4 tadi menempati nilai tempat ribuan.
Kemudian, nah lihat, ini 4 ini menempati nilai ribuan. Kemudian 6 tadi menempati nilai ratusan. Kemudian 0 tadi menempati nilai puluhan. Dan 3 tadi menempati nilai tempat satuan. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab nilai tempat angka 6, berarti nilai tempatnya adalah ratusan. Sehingga jawabannya itu adalah ratusan untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Nilai angka 4, nilai angka 4 ya, tadi beda, tadi nilai tempat, sekarang kita masuk ke nilai angka. Nilai angka 4 pada bilangan 4603 adalah, kita lihat 4 tadi itu menempati nilai angkanya berapa? Ya betul, nilai angkanya tadi itu adalah 4000. Nah, seperti itu ya. Jadi 4 tadi nilainya 4000, sedangkan 6-nya tadi nilai angkanya 600, dan 0 tadi nilai angkanya 0, kemudian 3 tadi nilai angkanya 3. Maka nilai angka 4 pada bilangan 4603 adalah, ya jawabannya adalah 4000. Berarti kita tulis 4000. Oke, kita lihat soal nomor 3. Nilai angka 0 pada bilangan 4603. Lihat angka 0-nya. Berarti jawabannya adalah tetap 0 ya. Karena cuma diminta nilai angka. Jadi kalian bisa tahu ya cara membedakan nilai tempat sama nilai angka. Oke. Apakah kalian bisa memahami dari 3 contoh soal yang sudah Bapak berikan? Oke, jika kalian sudah paham, maka selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa soal yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya jika kalian sudah mengerti, silakan kalian kerjakan tugas, kemudian kalian nanti kirim di WA pribadi Bapak ya. Caranya sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, silakan kalian perhatikan dan jangan lupa kalian tulis dengan rapi ya. Dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.